Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membagikan info terkait kenapa obat tidak boleh dipakai meskipun belum expired. Ini tadi saya baru makan hasil masakan di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, langsung saja yuk kita ke topik pembahasan. Udah aku beresin ya teman-teman, makannya udah selesai. Makasih juga udah nemenin aku makan. Jadi memang tadi ngobrol-ngobrol sambil makan, sambil cerita tadi seharian aku ngapain aja, belanja kesini situ, jalan-jalan, belanja ini itu, masak kayak gitu. Terus sekarang waktunya aku untuk bagi informasi ke kalian. Jadi di segmen aku, segmen baru atau tema video aku yang terbaru itu, aku ingin di setiap video yang aku share ke kalian itu paling nggak ada informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Jadi videonya itu, kontennya itu masih ada nilainya lah gitu. Jadi aku tuh nggak pengen video yang aku share ke kalian itu bener-bener video kosong. Aku pengennya yang nge-share keseharian, ya ngasih tutorial ataupun menyampaikan hobi aku, contohnya masak. Kalian juga bisa lihat ya, maksudnya tuh proses masaknya bagaimana. Kemudian kalau yang sejenis makan aja itu sebenarnya aku nggak pengen fokus ke food vlogger ya, cuma aku pengennya ya sambil lah dimakan di depan kalian, nggak apa-apa gitu, biar ngobrolnya tuh ya siapa tahu kan aku kalian lihatnya itu menghibur kalian di masa kalian makan, jadinya bisa saling sama-sama makan kayak gitu. Nah, di akhir-akhir video ini aku ingin share kalian tentang informasi yang namanya BUD, yaitu Beyond Use Date. Itu tuh gimana ya, salah satu pengetahuan yang harusnya memang kalian punya, atau kalian itu tahu informasi itu, karena itu adalah info dimana suatu obat ataupun alat kesehatan ya, kalau alat kesehatan kayaknya belum, lebih ke obat itu yang aman nggak sih kalian pakai, jadi efektif nggak, efeknya tuh masih ada nggak, kayak gitu. Jadi gini, kalau kalian beli obat ke apotik ataupun kalian dapat obat dari rumah sakit ataupun apa kayak gitu, kalian dapat obat. Nah, di kemasan primer itu adalah kemasan dimana kemasan itu bersentuhan dengan obat itu. Nah, kalau kemasan sekunder, jadi dia biasanya di packing luar ya. Jadi misal kalau kalian beli odol atau pasta gigi itu kan ada kemasan yang bersentuhan dengan pastanya, ada yang kemasan di luarnya atau boxnya. Nah, yang box itu tuh kemasan sekunder, kemudian yang primer itu yang bersentuhan dengan pastanya. Nah, terus dalam penggunaan obat itu selain expired date atau masa kadaluarsa, kita tuh juga harus memperhatikan yang namanya BUD atau Beyond Use Date. Itu tuh intinya adalah masa batas maksimal penggunaan yang bisa kita pakai dari obat itu setelah dia dikeluarkan dari kemasan primernya itu, meskipun itu belum expired gitu. Jadi contohnya gini, misal kalian beli obat krim gitu ya, krim atau salep. Jadi kan kalian kadang biasanya kalau beli salep atau krim itu kan kemasannya ada boxnya, kemudian tub itu yang kalian pencet itu, kemudian sama di dalamnya kayak gitu. Atau tetes mata itu kan biasanya ada boxnya, kemudian ada botol, dan dalamnya ada tetes atau cairan kayak gitu. Nah, terus kalau kalian lihat di kemasannya, kemasan sekunder ataupun primer, biasanya mereka mencantumkan sih, ada kemasannya itu ada tulisannya gini, ya, tetes mata Rohtokul, misal Rohtokul, aku ambilnya tuh contohnya Rohtokul misal. Nah, di kemasannya itu terlihat tuh expired date ED atau masa kedaluarsanya obat itu adalah Januari 2023. Nah, sekarang ini kan bulan Agustus 2022. Barang itu masih kita bisa pakai tuh sampai besok di bulan Januari 2023. Kalau tulisannya hanya Januari 2023, berarti barang tersebut bisa dipakai sampai tanggal 31 Januari. Jadi berdasar edaran BPOM atau Kemenkes ya, saya pernah lihat itu, kalau dia suatu obat atau produk
itu mencantumkannya hanya bulan dan tahun, maka barang itu bisa dipakai sampai akhir bulan tersebut. Jadi misal tulisannya 10123, makanya barang tersebut bisa dipakai sampai 31 Januari 2023. Itu kalau dia masih dalam keadaan si barang ini masih dalam keadaan baik. Maksudnya tuh dalam keadaan tersegel, di kemasan sekundernya masih, boxnya masih utuh, nggak penyot, nggak pecah, nggak keluar cairannya atau bagaimana, masih utuh lah intinya kayak gitu. Itu masih bisa digunakan sampai tanggal 31 Januari 2023 tadi. Tapi ada sebutan lain selain expired date atau ED, itu namanya BUD atau Beyond Use Date. Itu masa maksimal sediaan itu bisa dipakai setelah dia terbuka gitu. Jadi tetes mata itu kan sediaan yang steril ya, maksudnya dia tuh sediaannya tuh udah diatur ya, maksudnya tuh bebas partikel, maksudnya tuh dia cairan yang digunain di organ atau organ yang sensitif. Kalau kotor nggak bisa, cairannya juga harus bersih, kemudian juga penanganannya khusus lah intinya kayak gitu, karena emang mata itu kan juga organ yang sensitif ya, beda sama kulit yang bisa dipegang-pegang kayak gini. Kalau mata kan kalau dicolok ya sakit gitu, kalau kena debu aja udah sakit gitu, beda sama kulit yang bisa dipegang-pegang kayak gini. Nah, kalau tetes mata itu setelah kalian buka, jadi kardus obatnya kalian keluarin dari kardus, terus botolnya kalian puter tutupnya, terus setelah itu kalian pakai tuh udah dipakai ke mata. Itu biasanya masa bukanya 28 hari ya. Biasanya kalau kita di apotik ataupun edukasi ke pasien, kita nyebutnya satu bulan sampai 1 tahun, 1 bulan. Tapi biasanya lebih idealnya 28 hari sejak obat itu dibuka. Misalnya pasien datang ke apotik atau ke rumah sakit, kemudian beliau diresepkan tetes mata. Itu aku ngasih informasinya gini, Bapak, Ibu, Kakak, itu kalau misal nanti obatnya dibuka, tolong dikasih label atau ditulisin pakai pena atau ditulisin pakai spidol permanen. Di kemasannya, di tulisannya itu adalah tanggal di mana hari itu obat itu dibuka. Jadi meskipun obat itu belum expired, karena expirednya masih 30 tahun, pokoknya expired 2 tahun lagi sejak hari dia dibuka, tapi obat itu udah nggak bisa maksimal kerjanya. Jadi beyond that, itu mana obat atau sediaan farmasi itu udah dikhawatirkan tidak memiliki efek yang sesempurna dia pas awal di atau kondisi keadaan barang itu. Obat ilahnya gini, takutnya setelah 8 hari itu barang itu udah nggak steril lagi, sudah nggak bersih lagi, kerjanya udah nggak sama, atau memang misalnya konsistensi ya, misal krim ataupun salep itu udah nggak sesuai lagi konsentrasinya, soalnya ada yang mengeras atau ada yang keluar dari tutupnya lagi gitu. Artinya dikhawatirkan lebih dari masa BUD-nya lagi tadi, itu tuh udah bisa bikin obat itu efeknya nggak semaksimal tadi gitu. Justru takutnya bisa bikin efek samping ataupun efek yang tidak diharapkan. Jadinya memang biasanya BUD ini perlu diwaspadai. Sebenarnya ada juga sih obat-obat yang Nah, apa itu BUD atau Beyond Use Date? BUD atau Beyond Use Date adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik atau disiapkan, atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Berbeda dengan expired date. Expired date adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diproduksi oleh pabrik farmasi sebelum kemasannya dibuka. Kemudian, BUD tidak selalu dicantumkan di kemasan. Berbeda dengan ED selalu dicantumkan di kemasan. Contohnya pada botol sirup obat ini, tertera expired date-nya, namun tidak tertera BUD-nya. Daftar BUD Beyond Use Date antara lain: 1.
puyer atau kapsul. BUD puyer atau kapsul dapat dihitung berdasarkan expired date obat yang diracik. Yang pertama, jika ED obat yang diracik kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal sama dengan expired date-nya. Yang kedua, jika expired date obat yang diracik lebih dari 6 bulan, maka BUD sama dengan 25% dikalikan sisa waktu sebelum expired date. Penarikan kesimpulannya antara lain, jika hasilnya kurang dari 6 bulan, maka BUD sama dengan hasil perhitungan. Namun, jika hasilnya lebih dari 6 bulan, maka BUD sama dengan 6 bulan. Yang kedua, ada suspensi atau emulsi. BUD-nya maksimal 14 hari, kemudian yang ketiga produk steril, BUD-nya maksimal 28 hari. Yang keempat, cairan eksternal, BUD-nya adalah 6 bulan. Yang kelima, cairan eksternal dalam kurung krim dalam bentuk kemasan tub atau pump, maka BUD-nya 3 bulan. Namun apabila dikemas dalam bentuk pot ataupun jar, BUD-nya adalah 1 bulan. Yang keenam adalah cairan eksternal dalam bentuk salep. Jika dikemas dalam kemasan tub atau pump, maka BUD-nya 6 bulan. Jika dikemas dalam kemasan pot ataupun jar, BUD-nya adalah 3 bulan. Yang ketujuh, cairan oral ataupun yang diminum, BUD maksimalnya adalah 6 bulan. Nomor 8, sediaan oral padat, BUD-nya 1 tahun. Nomor 9, sediaan semi padat secara umum seperti salep, krim, gel, pasta, BUD-nya maksimal dalam waktu 30 hari. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian di sela waktu yang senggang. Sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.